Seorang wanita ini dengan inisial HH atau Helena Heni, umur 43 tahun, warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Babak Belur, usai jadi korban pencurian sekaligus kekerasan oleh teman kencanya. Korban alami luka parah di bagian kepala setelah dipukul oleh pelaku menggunakan pistol korek api, hingga tak sadarkan diri dan ditinggal di semak-semak area persawahan. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Kurang dari 24 jam, pelaku penganiayaan terhadap korban berhasil dibekuk polisi. Pelaku atas nama Yuswanto, umur 45 tahun, warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dibekuk di DKI Jakarta oleh tim Resmob Polres Klaten. Setelah menganiaya korban, lalu barang berharga milik korban dirampas oleh pelaku. Ironisnya, barang berharga yang dirampas oleh pelaku ternyata perhiasan imitasi. Selain membekuk pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang seperti handphone, perhiasan seperti gelang tangan, kaki imitasi, anting imitasi, kalung imitasi. Motif pelaku melancarkan aksinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diketahui, pelaku yang bekerja sebagai buruh harian lepas sudah memiliki keluarga. Kronologisnya, tersangka pukul di bagian leher korban sebanyak 1 kali dari belakang menggunakan pistol korek api sehingga membuat korban terjatuh dari motor. Kemudian korban berteriak, dan karena si pelaku ini tersangka merasa panik, maka tersangka memukul kembali korban dengan pistol korek api milik tersangka secara berulang kali di bagian kepala korban hingga membuat korban tidak sadarkan diri. Tersangka menyeret tubuh korban sejauh kurang lebih 20 meter dan korban duduk di sepeda motor hingga menuju ke semak-semak. Lalu tersangka mengambil barang-barang milik korban. Setelah berhasil mengambil seluruh barang milik korban, tersangka meninggalkan korban sendirian di TKP. Bisa sekali, Pak. Kenapa kamu melakukan ini? Karena kebutuhan terlibat kebutuhan ekonomi dan saya gelap mata. Gelap mata. Kenapa? Kerjanya Saya buruh, Pak. Kok kamu pukul kenapa kepalanya? Iya, karena saya ini memiliki harta korban. Resya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Polres Klaten, Jawa Tengah berhasil membongkar gudang sekaligus penjual miras berbagai merek. Sebanyak 420 botol miras berbagai merek dan miras oplosan diamankan polisi. Bahkan untuk mengelabui petugas, ratusan botol miras ini disimpan pada kandang ternak, lalu ditutup dengan tumpukan karung. Di dalam razia ini, petugas sengaja menyasar pada penjual miras yang berkedok toko kelontong yang beroperasi secara ilegal. Razia minuman keras ini sebagai upaya dalam mengantisipasi pesta miras saat malam pergantian tahun. Diketahui, miras merupakan pemicu aksi kriminalitas yang terjadi dan sangat meresahkan. Setelah dikumpulkan dan didata oleh petugas, selanjutnya barang bukti ratusan miras ini diamankan untuk dibawa ke Mapolres Klaten. Selanjutnya, penjual miras akan jalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring di pengadilan. Ya, hari ini kita melaksanakan kegiatan penindakan terhadap para penjual miras, baik oplosan maupun miras-miras yang tidak memiliki izin penjualan di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk jumlahnya tadi? Untuk jumlahnya, untuk botol yang kita amankan dari beberapa tempat di wilayah Kabupaten Klaten, kita mengamankan sebanyak 420 botol minuman berbagai merek, kemudian minuman tradisional. Tujuan agenda hari ini mengantisipasi kegiatan para remaja yang akan melaksanakan pesta miras pada saat pergantian tahun nanti. Resya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Gelombang penolakan terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% terus disuarakan. Di Yogyakarta, warga kebanyakan emak-emak menolak dengan tegas rencana tersebut. Mereka kemudian membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Emak-emak meminta Prabowo membatalkan rencana kenaikan PPN 12% tersebut, sebab hal itu akan memberi efek domino berupa naiknya harga kebutuhan masyarakat. Mereka mengancam akan memboikot membayar pajak jika PPN 12% jadi diberlakukan tahun depan. Bapak, kami
Kami Mak-Mak di Yogyakarta melayangkan surat ini sebagai pertimbangan atas kebijakan pemerintah saat ini, yakni menaikkan PPN 12% yang akan diberlakukan pada bulan Januari 2025. Kami mohon dengan sangat agar Bapak Prabowo mempertimbangkan dan menerima beberapa masukan kami. Untuk itu, Bapak Prabowo yang sangat kami hormati, kami sayangi, kami cintai, bersama surat ini, kami Mak-Mak di Yogyakarta meminta untuk dibatalkan kenaikan PPN 12%. Dan kami minta ada transparansi laporan pajak oleh pemerintah agar dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf sekali Pak, jika masih tetap diberlakukan, maka kami dengan terpaksa tidak bisa membayar pajak tersebut, alias kita akan melakukan boikot pembayaran pajak. Setuju Mama? Warga juga meminta kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dievaluasi jika perlu diganti dengan yang lebih berkompeten. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Yogyakarta. Momen libur panjang akhir tahun ini, ribuan wisatawan terus memasuki kawasan pantai Parangtritis. Antrian panjang kendaraan pun juga nampak di tempat pemungutan distribusi TPR. Sejumlah personil dari aparat gabungan TNI Polri yang disiagakan melakukan upaya pengaturan lalu lintas. Peningkatan jumlah kunjungan ke kawasan pantai Parangtritis mulai dirasakan sejak 2 hari menjelang perayaan Natal. Diperkirakan puncak libur Natal dan Tahun Baru Nataru akan terjadi pada akhir pekan ini. Sementara pengamanan juga dilakukan di sepanjang garis pantai, terlebih di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat seperti saat ini. Kegiatan pengamanan terus ditingkatkan, baik oleh relawan dari FPRB Bantul dan aparat terkait. Dalam rangka antisipasi pengurangan risiko bencana, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul tentu saja momen Nataru, liburan Natal dan Tahun Baru ini kita sepakati bersama bahwa kita akan menyiagakan teman-teman potensi relawan di masing-masing wilayah yang ada destinasi wisatanya untuk bersiaga, berantisipasi terkait dengan bencana. Apalagi sekarang ini cuaca sangat ekstrim, ya kan? Kemudian daerah destinasi wisata yang berpotensi bencana itu tentu saja perlu kita antisipasi dengan menyiapkan teman-teman relawan. Karena dekat dengan tempat menginap di rumah sanak saudara, jadi lebih memilih buat kesini. Selain itu mungkin lokasinya atau panorama? Kalau saya sih belum pernah kesini sama keluarga, jadi pertama kali kesini. Setelah kesini gimana Mas? Bagus, cuma banyak sampahnya Mas. Seperti diketahui, Pantai Parangtritis sendiri hingga kini masih menjadi primadona wisatawan di setiap momen liburan. Selain panorama indah pantai, di sini wisatawan juga bebas berekspresi, menikmati suasana dengan menaiki wahana jeep, kendaraan ATV, bendi, maupun berkuda dengan tarif yang relatif murah. Bahkan di sejumlah tenan kuliner, pedagang juga menyediakan aneka jajanan khas seperti undur-undur crispy, baby crab, serta aneka cemilan seafood lainnya sebagai oleh-oleh. Berbagai cara dilakukan dalam menyambut Natal. Kali ini Gereja Katolik Santa Maria Perawan Bunda Kristus di Kecamatan Wedi, Klaten, Jawa Tengah membuat pohon Natal raksasa. Pohon Natal setinggi 7 meter ini nampak warna-warni berisi ratusan sendal jepit. Makna dari sendal jepit menjadi warna-warni di pohon Natal sebagai simbol perjalanan. Dalam perayaan Natal secara nasional tahun 2024 memiliki tema Mari Sekarang Pergi ke Bethlehem. Oleh karena itu, Gereja Katolik Santa Maria Perawan Bunda Kristus di Kecamatan Wedi membuat pohon Natal dari sendal jepit sebagai simbol perjalanan menuju Bethlehem, yakni kembali ke sumber keselamatan bagi umat Katolik.
Total ada 700 lebih sendal jepit yang terkumpul dari 36 warga maupun umat Katolik di lingkungan gereja yang memberikan sendal untuk dijadikan pohon Natal sendal jepit. Pohon Natal warna-warni dari sendal jepit baru dan bekas ini menjadi pusat perhatian warga dan umat. Mereka tak luput dari foto untuk mengabadikan melalui ponsel mereka. Menurut salah satu umat gereja, mengaku kagum dan unik setelah melihat pohon Natal sendal jepit. Para umat berharap saat Natal tahun ini dan setelah pilkada bahwa pemimpin yang terpilih bisa menjadi bagian terbawah bagi warga masyarakat dan dapat melindungi setiap perjalanan para warga masyarakat. Nah, tema Natal di tahun ini adalah mari sekarang kembali ke Bethlehem, yaitu ajakan malaikat pada gembala-gembala untuk menuju sumber keselamatan yaitu Kristus. Maka panitia atau tim kreatif itu akhirnya memilih simbolik sandal sebagai simbol perjalanan menuju keselamatan. Ini yang kemudian mengangkat tema ini, dan ini menjadi ajakan juga bagaimana di tahun ini hadir keselamatan, umat diajak untuk bersama. Kalau di bahasa gereja itu sinodalitas. Kalau jumlahnya kalau minimal 800-an sandal ini. Kalau pasang kan sekitar 400-an pasang ya. Untuk ketinggian pohon Natal? Ini ketinggiannya 6-7 meter. Ini baik ya, sesuatu yang kreatif. Apalagi dalam perayaan Natal setiap tahun, itu Paroki Wedi selalu menyampaikan tema-tema yang unik, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ikut nyumbang sandal nggak? Ya, di kami itu kan ada semacam himbauan untuk mengumpulkan sandal, ya. Terus baik itu sandal baru, sandal jepit, sandal lama. Saya berharap, apalagi ini kan kita baru saja pasca pilkada ya. Saya berharap bahwa pimpinan yang terpilih itu ya mau menjadi sandal. Ya. Sandal itu artinya pelayan yang paling bawah, yang siap di usek-useke masyarakat. Sementara itu, dari kreasi unik pohon Natal, ada ornamen kereta Santa dan ada replika sendal jepit ukuran besar. Lesya Syafuki di Channel TV Klaten melaporkan. Acara yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Magelang ini dilakukan di lapangan Dr. Hewan Supar di Kota Mungkin. Kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap 6 bulan sekali ini sebagai sarana untuk membangun kebersamaan dan silaturahmi warga Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Kegiatan SKBM dilakukan secara bergilir setiap cabang Muhammadiyah. Acara SKBM berisi berbagai agenda, yakni pengajian akbar, pameran dan stand hasil karya amal usaha, lembaga, majelis pimpinan ranting, pelayanan kesehatan, dan pentas seni. SKBM di Kabupaten Magelang saat ini mulai kembali, dan dulu memang dilakukan secara terus-menerus, ikhtiar untuk menguatkan persaudaraan jamaah Muhammadiyah sekaligus membagi kegembiraan beraktivitas di Muhammadiyah. Inilah ikhtiar Muhammadiyah berdakwah. Dakwahnya ada berkaitan dengan penampilan seni budaya anak-anak, kita mengapresiasi, tapi tetap ada tausiahnya ngaji yang cukup serius. Ini Muhammadiyah cara semacam itu menggembirakan, dan ini akan dilakukan terus-menerus setiap 1 semester sekali. Acara SKBM diawali dengan penampilan berbagai atraksi kesenian dari seluruh amal usaha di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Mungkin. Mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi, ada seni kobra, siswa, polisi cilik, hadroh, khosidah, dan paduan suara. Hadir dalam SKBM ini, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Rosihan dan Jumari, jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Forkopimida Kabupaten Magelang, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang terpilih, Grengseng Pamuji dan Syahid. Tausiah disampaikan oleh Wakil Ketua PWM Jawa Tengah
Rosihan. Dalam tausiahnya, Rosihan memaparkan arti pentingnya bersyukur dan berinfak, serta makna keberadaan Muhammadiyah di tengah masyarakat. Muhammadiyah itu lahir hanya untuk menggerakkan dan menguatkan akidah, menguatkan iman. Nah, imannya orang Muhammadiyah itu seperti apa? Seperti pohon yang rindang, akarnya kuat, dahan dan rantingnya menjulang tinggi ke atas sekalian. Nah, di situ kemudian Muhammadiyah itu menjadi salah satu bagian daripada contoh yang dibuat oleh Allah ini. Apa maksudnya? Kita seperti pohon yang kuat, bersih, dahan dan rantingnya menjulang tinggi ke atas. Artinya apa? Yang pertama, orang yang akidahnya kuat, orang yang imannya kuat itu memberikan keteduhan. Maka tadi wakaf yang Bapak dan Ibu serahkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah melalui lazismu itu nanti akan memberikan keteduhan di masyarakat untuk membangun rumah sakit, untuk membangun amal usaha yang lain. Itu apakah dia Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah? Pokoknya mereka yang berteduh di bawah pohon itu menjadi nyaman. Yang kedua, orang yang imannya kuat itu ditandai dengan orang-orang yang tidak mudah tercemar. Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang imannya kuat, yang akidahnya kuat, ditandai yang pertama adalah mereka yang memberikan keteduhan. Muhammadiyah yang kedua adalah orang-orang yang tidak mudah tercemar, yang ketiga adalah mudah melakukan perubahan sekalian. Karena itu Muhammadiyah itu mengajarkan kepada kita supaya selalu belajar Iqra. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi, E-Channel TV melaporkan. Masyarakat di Kelurahan Triwidadi, Pajangan, Bantul terus memperkuat komitmen dalam pengolahan sampah. Didampingi langsung oleh KSM Pilah Berkah, kampanye Sampahku Tanggung Jawabku digiatkan melalui aksi pengolahan sampah skala rumah tangga. Untuk menggerakkan peran aktif seluruh warga di 106 RT yang tersebar di 22 pedukuhan. Dalam kegiatan penguatan sistem kelola sampah ini, peserta sosialisasi diberikan pelatihan dan pemahaman tentang jenis sampah dan perlakuannya. Dimulai dari kegiatan ini, setidaknya mampu merubah paradigma lama masyarakat yang sebelumnya hanya bertumbuh pada upaya penanganan di hilir. Dengan cara kumpul, angkut, buang tanpa mengindahkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Yang kedua mungkin terkait dengan pelestarian lingkungan. Harapannya mungkin lingkungan di Kelurahan Triwidadi ataukah mungkin secara umum itu dapat terjaga, baik sumber-sumber hayatinya ataukah lain sebagainya, flora faunanya itu terjaga karena berkurangnya satu pencemaran. Perbedaannya sebelum kita tahu pembedaan sampah itu, saya termasuk orang yang buang sampah ke tempat yang jadi satu. Setelah kita tahu ya kita bisa membuang kertas itu pada tempat kertas, dikumpulin sama kertas, yang kaca sama kaca, yang plastik sama plastik, terus yang organik juga dalam kumpulannya organik. Aksi ini tak lepas dari dukungan dan pendampingan KSM Pilah Berkah dalam upaya mewujudkan tuntas kelola sampah yang dapat mendatangkan sirkular ekonomi serta menumbuhkan partisipasi publik dalam upaya mencapai zero sampah 2025 melalui gerakan memilah sampah dari sumber. Bahwa masyarakat itu perlu dikasih satu upaya jaminan sampah terpilah tanpa ada yang tertolak. Ketika ini dilakukan secara berkelanjutan, saya yakin Bantul bersama dengan konsep program pemberdayaan tuntas kelola sampah pasal 12 bisa berjalan secara maksimal. Nah, ini yang coba kita berikan dari platform-platform KSM Pilah Berkah, memberikan satu jawaban terhadap penanganan pengelolaan sampah melalui program pemberdayaan, bukan mengedepankan teknologi.
Melalui skema pengelolaan sampah skala kawasan, setidaknya mampu memberikan penekanan kepada upaya pemilahan dan pengurangan timbunan sampah dari hulu. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, serta mulai terbangunnya kesadaran mengelola sampah mandiri. Diharapkan pengelolaan sampah di Kelurahan Triwidadi khususnya dan Kabupaten Bantul pada umumnya akan menjadi lebih baik, sehingga roda perekonomian masyarakat juga meningkat sebab mampu mengubah sampah menjadi berkah. AS warga Wonoboyo Temanggung, seorang guru di salah satu SMP di Windusari, Kabupaten Magelang ini hanya bisa pasrah ketika harus digelandang di kantor polisi. Pasalnya AS telah melakukan pencabulan dengan muridnya sendiri berinisial SHP. Peristiwa pencabulan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar pukul 6.30 di ruang OSIS. Bermula dari tersangka yang sering mengirim pesan WA kepada korban dengan panggilan kata-kata mesra untuk menimbulkan rasa kedekatan khusus kepada korban. Kemudian tersangka sering mengantar pulang maupun berangkat ke sekolah. Pada saat ada kesempatan, tersangka menyeret korban ke ruang OSIS, melakukan pencabulan dalam kondisi korban tangan diikat. Kemudian tersangka mengunci pintu. Namun saat tersangka mencari sebuah korban di dalam tasnya, korban melarikan diri. Karena trauma dan takut korban keesokan harinya, korban bercerita kepada gurunya dan melaporkan ke Polresta Magelang. Jadi modus operandinya tersangka mencari kesempatan di saat pagi hari di lingkungan sekolah yang masih sepi, kemudian melakukan pencabulan dengan pemaksaan berupa menyeret korban dan mengikat kedua tangan korban. Jadi kronologi kejadiannya, jadi tersangka ini sering mengirim chat WA kepada korban. Jadi chat WA berupa dengan panggilan kata sayang. Kemudian tersangka juga sering mengantar korban untuk berangkat sekolah maupun sepulangnya dari sekolah tersebut. Jadi memang pelaku ini sering melaksanakan mengirim chat kepada korban dengan kata-kata sayang, ya, dengan harapan seolah-olah dekat kepada si korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Desember sekitar pukul 06.15 waktu Indonesia Barat, jadi pagi hari, saat korban tiba di sekolah, tersangka menyeret korban ke dalam ruang OSIS. Kemudian tersangka mengunci ruangan tersebut. Setelah itu tersangka mengikat tangan korban ke belakang, lalu mencopot kancing baju korban. Setelah itu melakukan pencabulan terhadap korban. Saat tersangka sedang mencari sebuah barang di dalam tasnya, korban berhasil melarikan diri. Alasannya berikut dengan melakukan perbuatan itu, alasannya apa? Saya ceritakan dari awal atau bagaimana? Tak jawab, alasannya apa peristiwa itu? Oh, saya masuk ke ruangan itu alasannya karena sudah janjian mau memberikan uang untuk beli pulsa. Menjanjikan pulsa? Iya. Perbuatan itu harus perbuatan itu? Tidak betul. Yang betul apa? Yang betul masuk ke ruang itu sudah siang, jam 30:05 mungkin sekitar itu, jam 6:30 lebih. Di depan sudah ada dua anak laki-laki OSIS yang biasa bantu saya untuk masang sound system untuk apel pagi. Kemudian langsung nemui saya turun di parkiran dengan anaknya, kemudian langsung yo sebentar, takkan ngisi sedikit. Nah, kemudian anak itu nunggu di depan ruang OSIS, di depan pintu. Kemudian sampai di dalam, si anak saya beri uang, jumlahnya saya lupa, apa 20 atau 25 ya. Kemudian setelah itu, karena memang kita janjian mau selfie sebentar, kita foto. Kebetulan saya yang moto anaknya sendiri, saya peluk dari samping itu. Kemudian setelah itu pas mau keluar, itu pipinya saya cium dan tidak ada pengikatan sama sekali dan pintu terbuka tidak dikunci. Masa jadikan ngasih uang itu apa? Maksudnya gimana? Jadikan ngasih uang itu buat apa? Untuk beli pulsa, karena dia bilang sendiri tidak punya uang untuk beli untuk pulsa katanya.
Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga masih ada korban lain dari perbuatan bejat tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam UU RI nomor 12/2022 pasal 6C tentang tindak pidana kekerasan seksual dan hukuman maksimal 16 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi. Sembilan tersangka pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan Polres Magelang Kota. 9 tersangka ini terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor di 4 lokasi berbeda. Dari keseluruhan tersangka, 5 orang diproses di Polres Magelang Kota, sedangkan 4 lainnya diproses di Polresta Magelang. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti 5 unit sepeda motor berbagai merek dan tipe. Wakapolres Magelang Kota, Kompol Budi Yuwono Fajar Musnunugro mengungkapkan aksi pencurian dilakukan pada malam hari Jumat tanggal 13 dan Selasa 17 Desember. Para tersangka melakukan pencurian di 4 lokasi, yakni di parkiran kos Kelurahan Keramat Selatan, parkiran kos Jalan Tentara Gem di Kelurahan Petrobangsan, tempat kos di Jalan Gang Jawa Kelurahan Petrobangsan, dan kos di Jalan Kapten Yahya Kelurahan Petronangsan, Magelang Utara. 5 tersangka ini berinisial NS warga Bandar Lampung, SN, FR, AM, dan AA, ketiganya warga Indramayu, sedangkan yang diproses di Polresta Magelang, JU warga Lampung, TH, ES, dan HD, ketiganya warga Indramayu. Bahwa di Polres Magelang Kota telah terjadi 4 TKP pencurian kendaraan bermotor, dan dari kejadian tersebut kami dari Polres Magelang Kota telah berhasil mengamankan tersangka pelaku, di mana dalam kejadian ini modus operandinya adalah secara bersama-sama melakukan pencurian sepeda motor yang diparkir di area kos-kosan pada malam hari ini. Jadi 4 tersangka yang kami amankan ini berasal dari Kecamatan Trisi, Indramayu. Selain dari 5 tersangka yang ada di sini, ada juga 4 tersangka yang sedang diproses di Polresta Magelang. Untuk di Polres Magelang Kota sendiri, TKP-nya ada 4. Yang pertama di parkiran kos di Kelurahan Keramat Selatan. Kemudian yang kedua di parkiran kos di Petrobangsan. Kemudian di Kos Rahayu di Gang Jawa Petrobangsan juga, serta di parkiran rumah kos di Jalan Kapten Yahya Petrobangsan, di mana 2 kejadian ini terjadi pada tanggal 13 Desember, sedangkan yang 2 lagi terjadi pada tanggal 17 Desember. Untuk tersangka sendiri sudah bisa kita amankan pada tanggal 17 ya, 17 Desember malam hari. Para tersangka ini dijerat pasal 363 ayat 1, 3 dan keempat KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada, selalu menggunakan kunci ganda untuk mengamankan sepeda motor guna mencegah aksi kejahatan serupa. Dari Magelang, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan.